sekalian, di pertemuan hari ini tanggal 8 Ramadan ya. Ada yang 9? Ari berapa, Ari? Ari 9 ber-8. Ada yang 9. Ari Judo 9 per 8. 8. Baik. Alhamdulillah yang puasa semuanya yang mudah-mudahan sehat walafiat. Ini perlu dihidupkan nggak? Kipas satu lagi. Nggak usah. Cukup itu aja ya. Udah. Kalau kepanasan nanti dihidupkan lagi. Tadi saya kedinginan jadi saya matikan di situ satu. Hari ini kita coba lanjut lagi. Tadi saya mungkin kalau ada yang sekilas melihat presensi sudah saya buka 2 minggu itu. Nanti kita akan isi dengan penugasan, tapi tidak penugasan yang harus dikumpulkan. Cuman saya minta melihat kembali aja isi dari kuliah yang pertama kita itu atau yang kedua hari ini, nantinya saya berikan linknya untuk mengisi yang kekosongan, karena waktu itu kan libur bersama Nyepi kan. Kita tidak menyangka bahwa itu akan libur bersama, tapi ternyata libur bersama. Jadi tidak apa-apa karena memang kampus tidak memberikan kesempatan untuk kuliah. Walaupun kita memaksa gitu kan, jadi tetap tidak bisa. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan kedua, sebenarnya pertemuan secara fisik, tapi secara virtual nanti yang kedua itu akan kita isi dengan penugasan. Ya, silakan masuk. Bentar ya. Ini materi kita yang kemarin itu belum dihapus. Silakan. Waalaikumsalam. Di pertemuan yang lalu kita kan sudah bahas terkait dengan materi apa yang akan kita bahas di kurang lebih 16 kali pertemuan dikurangi dengan 2 UTS dan UAS. Hari ini kita akan masuk dulu ke microcontroller itu apa ya. Karena memang sebelum kita nanti memprogram kita perlu tahu dulu. Walaupun mungkin kawan-kawan sudah mungkin sempat melakukan browsing ataupun pencarian materi terkait dengan ini, atau bahkan mungkin beberapa di antaranya sudah sempat memprogram, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi sudah sering melakukan praktikum secara mandiri seperti itu. Dan memang kita tidak bisa pungkiri ya, kalau di microcontroller ini di luar sana itu banyak sekali beredar tutorial-tutorial yang kita ya silakan kita tinggal lihat, kemudian kalau kebetulan ada budget yang kita bisa gunakan untuk membeli perangkatnya, kita tinggal beli, kemudian kita ikuti tutorialnya. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang kalau kita belajar secara otodidak itu, kalau pas kebetulan ada hal-hal yang kemudian di luar dari yang tutorial itu bisa berikan, nah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kan kalau sebagian channel misalkan di YouTube atau di mana itu, mereka kadang-kadang seperti saya aja, kalau misalkan ada yang nanya di kolom komentar tuh kadang-kadang saya sempat baca, saya jawab, kadang-kadang tidak, kemudian tidak terbaca sampai seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan seperti itu. Nah, kalau kita di kelas seperti ini itu jadi bisa memanfaatkan waktu di kelas itu untuk kemudian diskusi, atau kemudian kita bisa bertanya sesuatu atau hal yang mungkin dirasa kurang paham ya. Jadi jangan sampai nanti sudah di kelas, sudah 16 kali pertemuan, tapi ternyata masih pas ditanya Arduino itu apa, atau microcontroller itu apa, cara memprogramnya seperti apa, itu masih belum terlalu paham, itu nanti bermasalah jadinya ya. Karena ini nanti jadi dasar untuk kemudian di mata kuliah berikutnya di semester yang depan. Nah, coba baca sekilas dulu terkait dengan apa itu microcontroller, itu sudah sumbernya saya sebutkan di situ. Kalau nanti penasaran, saya ambil dari mana, silahkan diakses ke situ ya. Baik, secara kalau kita artikan secara harfiah gitu ya, intinya microcontroller itu adalah mikroprosesor yang dikemas jadi satu dengan ditambahkan ROM, dengan ditambahkan RAM, seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi tidak kalau dulu saya waktu kuliah S1 itu belajar mikroprosesor, dulu ada mikroprosesor namanya ini. Kalau kawan-kawan sambil nanti iseng-iseng tuh cari ya di di Google, namanya ini. Kalau disingkat biasanya Z80. Nah, ini ada modulnya dulu waktu saya kuliah. Kurang lebih seperti laptop inilah ya, ukurannya kurang lebih seperti layar itu. Ada keypadnya, kemudian ada layar LCD, bukan LCD dulu namanya, 7 segment. 7 segment itu seperti ini.
Nah, kalau ini kan agak besar nih. Dulu rasanya kalau tidak salah ingat agak besar seperti kurang lebih seperti ini. Jadi ada segmen-segmen seperti ini, ada keypadnya, ada tombol keypad numerik gitu ya. Ada 1 sampai 9, ada A, B, C, D segala macam. Nah, kita dulu memprogramnya itu kalau misalkan saya ini ya ingin menampilkan satu LED ini aja berkedap-kedip nyala hidup nyala hidup. Itu mungkin sekilan atau sejengkal ini programnya itu masukkan satu. Kalau sekali salah, kita ulang dari awal. Nah, itu dulu kalau kalau dia pakai bahasa assembly namanya bahasa mesin gitu ya. Tapi kalau yang itu tadi Zilog 80 ini pakai saya dulu lupa saya namanya ini. Jadi kalau assembly itu di atasnya bahasa ini ya. Ini dia langsung pakai bahasa mesinnya. Kalau tidak salah ingat ya. Jadi kalau misalkan dia ngakses LED ini atau lampu kecil ini, itu ada alamat registernya. Jadi kalau misalkan saya ingin menyalakan lampu yang di depan sini, maka saya harus pencet tombol nomor berapa misalkan sini. Kalau ini kebetulan kan di paralel ya. Di paralel itu maksudnya kalau saya tekan satu tombol ini dua-duanya nyala gitu. Tapi kalau misalkan saya ingin menyalakan lampu yang di luar tuh saya tekan tombol yang lain. Itu namanya kalau di komputer itu registrasinya di alamat atau di saklar mana. Nah, kalau di dulu waktu kami menggunakan mikroprosesor itu ada alamatnya. Misalkan LED yang pertama itu alamatnya 3E misalkan. Alamat yang LED 2 itu misalkan 3F dan seterusnya. Jadi kalau saya mau nyalakan nanti 3 itu saya apakan? Saya beri data 0 atau saya beri data 1 seperti itu. Jadi akses dulu kemudian jadi kalau misalkan diurutnya tuh mulai gitu kalau misalkan pemrograman ya mulai kemudian akses register ini beri data register ini kemudian delay. Nah, itu kalau yang sekarang ya algoritmanya kan seperti itu. Tapi kalau yang dulu itu langsung ke bahasa mesinnya. Jadi kalau misalkan mulai itu ada kode mesinnya misalkan 1E misalkan gitu itu mulai. Kalau misalkan ngakses register, open registernya dulu baru nomor registernya dan seterusnya, agak panjang. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan penasaran coba dicari di YouTube mungkin masih ada itu yang kemudian masih mengajarkan mikroprosesor yang seri lama ini Zilog 80. Baik, kita hidupkan dulu nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bentuk fisik mikrokontroller sendiri kalau dulu ya, kalau saya mikroprosesor itu kan agak besar dia, mungkin sebesar ini mikroprosesornya, anunya, ukurannya. Kalau sekarang ini kan LCD nih yang segini. Nah, sekarang mikroprosesornya yang kita, bukan mikrokontroller yang kita sekarang atau nanti pelajari itu sudah lebih kecil. Ini kalau yang ATmega 328 kurang lebih seperti ini, ada sekian puluh pin di sini. Kemudian kalau yang tertancap di sini, ini lebih banyak sebenarnya. Tampaknya lebih kecil tapi lebih banyak. Dia ATmega 2560 di sini. Kalau yang saya pelajari di awal-awal saya belajar microcontroller itu adalah ini serinya ya. Dulu Atmel ini AT tidak pakai mega ya karena dia dulu serinya baru gini 89 C51. Ini ada 40 pin. Kemudian RAM-nya kalau tidak salah nih ya. Bukan RAM, ROM-nya itu sekitar 1 kilobyte. Kalau tidak salah nih. Atau bahkan lebih kecil dari itu atau 16 saya tidak ingat persis tapi kurang lebih masih satuan kilobyte. Sekarang juga ya silakan. Sekarang juga satuannya mungkin masih ya silakan. Masih kilobyte tapi sudah agak besar. Makanya kalau kita memprogram microcontroller itu nanti baris programnya bisa bisa beribu-ribu baris. Kalau tidak yang dulu masih terbatas. Jadi kalau pas membuat apa ya project lah istilahnya dulu ya di kampus dulu dan juga di laboratoriumnya itu kita harus melihat pada saat di program oh ternyata ini tidak cukup nih kalau sebanyak ini kita harus istilahnya apa ya kompresi programnya untuk kemudian bisa masuk ke dalam microcontrollernya. Kalau dulu ya itu tahun 2000 berapa saya ini antara 99 sampai 2001 dulu ya 1999 kalau tidak salah ingat sampai 2000 kalau saya penelitiannya sampai 2002. Oh, gitu. Nah, jadi intinya mikrokontroller itu ketua BEM.
Kalau diperhatikan dari pengertian yang ada di depan, dia nanti hanya diperuntukkan untuk satu ini ya, satu keperluan. Jadi kalau misalkan dia ini untuk robot berodanya, misalkan ya udah robot beroda aja, nggak bisa robot beroda kemudian sekaligus juga mengendalikan robot yang lain gitu. Itu tidak segampang itu biasanya. Jadi kalau misalkan robot beroda itu dia hanya bertugas untuk apanya? Untuk menerima datanya atau mungkin mengendalikan servonya misalkan atau yang lain itu mungkin masih kalau dia masih di dalam satu rangkaian terintegrasinya itu masih memungkinkan. Tapi kalau sudah berada di luar itu lagi biasanya jarang ya. Si microcontroller difungsikan sampai beberapa perangkat sekaligus. Nah, jadi nanti akan kita lihat di masing-masing ini ya, di masing-masing apa namanya aplikasinya itu nanti seperti apa. Dan contoh-contohnya juga kalau tidak salah ada nanti ya. Coba di sini lihat ya. Perangkat ini dioptimasi untuk keperluan aplikasi yang terintegrasi. Kemudian yang memerlukan keduanya antara fungsionalitas dan juga keperluan tertentu ya. Kemudian yang responsif dengan digital interaksi dan juga analog. Kemudian elektromekanik. Ini dia. Jadi kalau rekan-rekan belajar PSD ya, pengetahuan digital itu kan dia hanya sebenarnya bisa sih di dalam pelajaran atau di dalam EWB-nya itu kita mengutak-atik juga komponen elektronika yang kemudian memproses sinyal analog ya. Tapi kalau IC digital itu rata-rata kan yang diprosesnya digital. Nah, mikrokontroller nanti bisa digital bisa analog. Jadi misalkan nih, yang dimaksud dengan digital itu dia hanya berbicara 0 dan 1 ya kan. Nah, kalau si analog itu bisa 0, bisa 0,5, bisa 0,7, bisa 0,8 dan seterusnya ya. Jadi dia tidak mesti 0 dan 1. Jadi antara 0 dan 1 dia ada jeda mungkin nilai-nilai desimal segala macam atau nilai-nilai pecahan. Seperti misalkan gini. Ini ada tripod tripod atau potensiometer kalau rekan-rekan zaman dulu ya punya radio itu. Kemudian kan bisa diputar kanan dan kiri atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam untuk mengecilkan atau membesarkan volume radio ataupun tape ataupun VCD ataupun DVD gitu ya. Tapi seiring berkembangannya waktu itu volume tidak lagi bisa mentok, ini kan mentok nih. Kalau seiring berkembangnya waktu itu volume itu jalan terus gitu. Kanan diputar 100 kali juga tidak akan mentok di kanan, nah kemudian diputar 100 kali ke kiri tidak akan mentok ke kiri. Nah, itu bedanya ya. Itu sudah volumenya sudah tidak lagi analog namanya. Nah, kalau yang analog ini dia punya batas. Nah, punya batas ke kiri dan ke kanan. Ada ininya ya. Nah, itu analog ya. Kalau digital itu kan yang seperti tadi saya sampaikan, dia nanti tidak melihat posisi ataupun ini kalau ini kadang-kadang ada yang disebut juga sudut ya. Sudutnya ini berapa derajat? Sudut 0 derajat sampai misalkan sudutnya anggaplah misalkan 180 gitu ya. Nah, dari 0 ke 180 itu kan ada angka-angka 0 sampai 180. Oke. Silakan. Nah, si microcontroller itu nanti memungkinkan kita untuk tidak hanya membaca data yang berupa data digital ya. Kalau misalkan ini kan datanya digital. Dipencet misalkan 0, kemudian dilepas 1. Atau sebaliknya, kalau dipencet 1, dia dilepas 0 seperti itu. Nah, kalau si ini tidak. Nanti kita bisa baca ranknya antara sudut 0 derajat sampai sudut 180 derajat. Nah, ini salah satu yang disediakan di modul ini untuk kemudian dia dijadikan sebagai masukan berupa masukan analog. Nah, nanti ada lagi kalau yang di tim robotika juga ada kebetulan yang melakukan penelitian. Itu beliaunya membaca data dari aki. Dari aki ya. Acu aki atau baterai gitu. Dan kemudian nanti akan dibaca oleh microcontroller ini melalui namanya sensor tegangan. Nah, sensor tegangan itu nanti masuk ke microcontroller sini, itu nanti via analog. Di sini ada tulisnya nanti analog pin. Kita belum belajar secara detail ya microcontroller. Tapi intinya di sini ada analog pin, ada digital pin. Nah, di analog pinnya itu nanti masukkan dari sensor tegangannya itu yang kemudian dibaca oleh si microcontroller bahwa kalau nilai analognya misalkan dari rentang 100 sampai 180 0 sampai 180 tadi ya, itu berapa tegangannya? Misalkan kalau dia 0 itu berarti tegangan dari akinya 0, kemudian kalau misalkan tegangan posisi sudut atau rentang nilai dari sensor analognya adalah 180, itu misalkan nilai tegangan akinya adalah 14 volt misalkan yang maksimal. Nah, itu nanti
yang dibaca oleh yang bersangkutan untuk kemudian penelitian dalam rangka membaca nilai aki ataupun baterai di rumah walletnya. Jadi namanya Ajib itu. Ajib kebetulan penelitiannya adalah membaca dan apa istilahnya dia ya. Jadi di rumah walletnya kalau saya ceritakan itu, di rumah walletnya itu ada baterai atau ada aki besar, aki truk gitu. Dan itu adalah backup kalau misalkan si uh, listriknya padam. Jadi si kalau tahu rumah wallet ya, rumah wallet itu kan ada suaranya kan, bunyi-bunyian apa artifisial itu. Nah kalau misalkan nanti pada saat rumah walletnya itu ke apa ya listrik padam segala macam, artinya si sistem untuk soundnya itu untuk menghasilkan suara artifisial memanggil ataupun menyuruh si walletnya itu bertahan di situ, itu bisa mati. Nah jadi dia punya backup baterai. Backup baterainya itu juga perlu dikontrol menurut si Ajib ya, namanya Ajib bahwa kalau misalkan nanti akinya itu drop ataupun tegangannya turun itu harus dimatikan. Jadi dia harus manual mematikan aki itu ke rumah walletnya. Misalkan jarak rumah walletnya sekitar 300 atau 400 meter katanya dari rumah tinggalnya. Nah kalau misalkan tidak seperti itu, dibiarkan akinya habis, nanti kan aki yang harga jutaan itu bisa drop gitu kan, gitu ya. Jadi kalau misalkan aki itu kan punya batas, misalkan minimal dia kalau sudah dipakai sekian jam, kemudian nanti tegangannya turun sampai 10 ataupun 11 volt. Nah kalau misalkan sudah turun sampai segitu, maka harusnya dimatikan. Jadi misalkan pemadaman bergilirnya cukup lama ya, misalkan seharian 6 jam atau 12 jam gitu. Itu bisa jadi akinya sudah tidak cukup lagi untuk backup dari sistem sound artificial walletnya itu. Jadi dia harus dimatikan, harus diganti ke aki yang lain. Nah, untuk mengontrol itu dia perlu sistem yang kalau misalkan pakai IoT itu terlalu ini ya, terlalu apa istilahnya ya, untuk di posisi kampung itu agak agak sulit. Karena apa? Karena jaringan internetnya yang kemudian bermasalah. Bermasalah maksudnya mungkin ada gangguan segala macam. Lagi pula kalau misalkan nanti internetnya bermasalah juga akan mengganggu juga ya. Jadi kalau misalkan ternyata itu harusnya akinya sudah dianggap drop, tapi karena internetnya bermasalah, jadi pengiriman data ke rumah yang si empunya tadi rumah wallet itu juga akan terhambat jadinya. Nah itu jadi itu yang kemarin jadi pertimbangan kenapa akhirnya si Ajib tidak menggunakan IoT sistem untuk kemudian memantau sistem walletnya. Jadi menggunakan sistem komunikasi yang lain, namanya LoRa. Nah, tadi kita kembali ke yang tadi, bahwa nanti dia akan mengontrol itu untuk kemudian dibaca di rumahnya. Jadi di rumahnya itu kemudian ada buzzer ataupun ini buzzer ya. Buzzer itu yang berbunyi tit. Kalau misalkan kita menghidupkan AC itu kan ada bunyi juga tit. Atau sekarang kawan-kawan yang punya motor itu kan ada juga bunyi titit gitu. Nah, itu namanya buzzer di sini. Buzzer itu hanya punya frekuensi biasanya kurang lebih 1 kHz anunya. Nah, ada yang bunyi kan jamnya kan? Nah, itu buzzer tuh. Buzzernya kecil. Atau misalkan ada yang nyalakan alarm di handphonenya untuk sahur misalkan itu kan. Tapi bukan yang poliponik ya ataupun lagu ataupun MP3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya kalau misalkan nanti tegangan di rumah aki di rumah walletnya itu turun, maka dia akan memberikan informasi ke Ajib secara wireless, rumahnya ya maksudnya ya. Nanti ada dia pakai komunikasi ini. Nah, nulisnya gitu. LoRa, lo-nya, O-nya kecil, R-nya kecil. Long range gitu ya. Long range. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sudah dicoba. Jadi si Ajib sudah beli perangkat segala macamnya, sudah dicoba dan sudah bisa komunikasi, tapi saya kurang tahu. Kemarin sudah dicoba berapa ratus meter. Karena speknya dia sampai lebih dari 1 kilometer. Katanya si Ajib kemarin itu mungkin kurang dari 300 sudah hilang sinyal gitu ya. Mungkin karena mau nyobanya di dekat kampus ya. Jadi kalau di daerah perkotaan itu kan gangguan sinyal 2,4 GHz-nya itu banyak. Sinyal WiFi segala macam. Baik, kita lihat sambung dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan sambil ditanyakan. Nah, ini kurang lebih disingkat seperti ini ya. Coba cermati dulu. Nah, kalau dulu harga yang kedua ya, harga microcontroller ini itu harganya sekitar 40.000 untuk chipnya saja. Jadi chipnya lebih besar dari ini, mungkin sebesar ini dulu. Ada chipnya kurang lebih ya sebesar ini. Pinnya hanya 40, harganya 40.000 dulu kalau tidak salah ingat.
Kemudian programmernya kurang lebih juga sebesar ini, hanya untuk satu chip itu harganya dulu sekitar 400.000. Jadi Steamik dulu di awal-awal beli perangkat itu. Dan si chipnya ini, si chip microcontrollernya itu bisa diprogram dan dihapus, program hapus itu sebanyak kurang lebih 1.000 kali. Jadi kalau misalkan eh, kadang-kadang itu dipakai praktikum beberapa kali itu chipnya rusak. Jadi kampus dulu membelikan cadangannya. Kalau misalkan rusak, kemudian diganti gitu. Kadang-kadang yang menurut spesifikasinya itu sampai 1.000 kali itu tidak tercapai sampai 1.000 kali. Ini beberapa puluh atau beberapa ratus kali. Karena kadang-kadang kepegang tangan itu juga ada pengaruhnya ya bagi perangkat elektronik. Nah, tadi di situ kan disebutkan, kalau yang pertama itu kan jadi tadi dioperasikan untuk kemudian melakukan sistem komputasi yang terintegrasi gitu. Yang merupakan bagian dari sistem yang besar. Nah, itu saya katakan tadi, kalau misalkan ada sistem yang besar seperti robotika itu ya misalkan ya. Biasanya kadang-kadang kita bisa jadi menggunakan lebih dari satu controller. Satu khusus untuk membaca sensor, satu lagi khusus untuk kemudian membaca apa namanya sensor yang lainnya, atau satu lagi untuk kemudian mengendalikan servonya, satu lagi untuk mengendalikan atau membaca data kamera misalkan. Ya silakan. Nah itu, nah jadi karenanya di situ dia tulis sistem microcontroller ini itu sebenarnya adalah bisa jadi satu bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi kita nanti lihat ya, kita cukup satu sistem untuk menggunakan satu microcontroller saja. Kemudian microcontroller itu kecil, murah, kemudian sudah di uh, apa namanya self contained itu apa ya, sudah dilengkapi ya kurang lebih seperti itu. Computer on a chip that can be used as an embedded system. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau di smartphone kita itu namanya sekarang itu ya, kalau yang keren itu namanya ini. Saya juga belajar ini waktu tahun 2014 kalau tidak salah. Sistem on chip ya. Nah, itu kan ada yang misalkan pakai apa ya? Galileo apa? Sekarang kalau Yudo si smartphone-nya pakai micro SoC apa? Prosesornya apa? Helio? Hah? Apa namanya? MediaTek ya. Oh, MediaTek itu bukannya GPU. Satunya biasanya ada dua. Kalau coba sambil dilihat dia adanya di about itunya smartphone-nya kan kelihatan itu. Jadi dia ada dua. Itu tadi yang dinamakan microcontroller itu dipakai khusus untuk satu bagian saja. Misalkan kalau di smartphone kita ya, satu khusus untuk sistem operasi, satu lagi untuk biasanya dipisahkan untuk GPU-nya. Jadi kalau microcontroller yang ada di apa namanya di smartphone kita yang disebut SoC tadi itu dua paling tidak. Satu khusus untuk yang sistem operasi Android dan kawan-kawannya itu ya, biasanya kemudian satu lagi biasanya untuk GPU-nya. Jadi untuk kontrol layar segala macam atau mengendalikan layar ataupun mengolah data gambar di layar, data video dan gambar ya. Nah, coba kalau sambil dilihat di situ, biasanya beda. MediaTek itu kalau tidak salah GPU, kalau tidak salah. Ada nggak di about itunya? Nah, itulah tadi kan disebut yang di nomor pertama itu ya, tadi yang atas itu. Dia kadang-kadang itu difungsikan sebagai salah satu bagian dari sistem secara keseluruhan. Jadi ada smartphone, di dalamnya ada microcontroller untuk GPU-nya, atau lagi microcontroller untuk sistem operasi Android dan kawan-kawannya di situ. Termasuk juga kadang-kadang itu ya, khusus untuk kemudian menangani komunikasi selulernya itu adalah chip-chip sendiri, ada microcontroller sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kemudian ada di smartphone kita. Jadi sudah ada beberapa microcontroller biasanya yang ada di situ. Nah, secara teori ya, microcontroller itu tadi sudah kita sebutkan bahwa dia terdiri dari ada sebuah mikroprosesornya. Nah, kalau dulu ini di modul yang kami dulu gunakan gitu ya, misalkan ini kita ilustrasikan. Zilog 80 itu ada mikroprosesor sendiri. Seperti misalkan ini ya, nanti ada ROM-nya sendiri, ada RAM sendiri, chipnya ya, chip RAM sendiri. Nanti ada chip I/O sendiri. Kalau di microcontroller itu sudah jadi satu di sini. Di satu chip ini sudah ada mikroprosesornya, ada ROM-nya, ada RAM-nya. Kemudian ada I/O resource
portnya juga di situ. Oke, kita ulangi dulu. Nah, coba dilihat lagi baik-baik. Nah, kalau dulu mikroprosesor di masih ada yang punya PC? PC biasa. Anggap saja si Mahmudi ini. Mahmudi punya PC misalkan gitu ya. Atau punya laptop nih. RAM-nya berapa? 8, 16 ya? Tahu nggak ROM-nya berapa? Pernah nggak ngamati ke BIOS-nya masuk gitu, tekan F2 atau pas booting pertama kali itu? Pernah nggak Dan ngamati Dan? Jarang ya kita ngamati itu ya, ngamati ROM-nya ya. Kalau ROM-nya smartphone pasti tahu ROM-nya berapa. Kan yang sekarang berapa handphone itu anunya? 464 atau 8128? Nah, itu kan. Yang mana ROM, yang mana RAM, Mahmudi? RAM-nya 8, ROM-nya 18. Coba dibalik sekarang ke laptopnya. RAM-nya berapa? 16 kan? RAM-nya 16 kan? Nah, kemudian ROM-nya enggak. Kalau PC atau laptop itu biasanya RAM-nya lebih besar, ROM-nya yang kecil. Karena ROM-nya di PC atau di laptop kita itu hanya digunakan untuk biasanya nih ya, hendaknya untuk menyimpan sistem operasi BIOS-nya. Jadi RAM-nya kecil, mungkin 1 atau 2 mega lah ya bahasanya ya. Nah, kalau misalkan tidak percaya sambil dilihat nanti di BIOS-nya. Itu kelihatan di situ BIOS-nya berapa kapasitas memori untuk BIOS-nya. Itu ROM-nya. Sudah bisa menangkap kira-kira apa yang terjadi antara apa yang membedakan antara microcontroller dengan sistem mikroprosesor yang ada di laptop ataupun di PC, bahwa gitu ya, bahwa ROM-nya di PC itu lebih kecil daripada RAM-nya. Kalau di mikrocontroller dibalik, dan juga SoC ataupun smartphone yang ada di kita masing-masing itu kebalik, ROM-nya yang besar, RAM-nya yang relatif kecil gitu ya. Saya belum pernah sih nemukan smartphone yang RAM-nya 128 gitu, kemudian ROM-nya juga 128, nggak ada. Paling misalkan yang tertinggi bisa jadi 16 ini ya, 16 giga itu RAM-nya. Kemudian ROM-nya misalkan 1 atau 2 tera itu. Itu yang smartphone ekstrim ya, atau kelas flagship ya istilahnya ya. Tapi jarang juga, yang banyak itu 12 misalkan 1 tera atau 12 RAM-nya, kemudian ROM-nya 1 atau 12 mega. 12 giga ya, maaf. Kawan-kawan yang putri, bisa dipahami sistem yang membedakan antara mikroprosesor dengan mikrokontroller. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita sudah amati ini ya, perbandingannya. Baik, sampai sini dulu. Ini ada contoh-contoh nih, contoh-contoh. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang masih belum paham apa itu ROM, apa itu RAM. Kan di pengantar teknologi informasi kan mestinya diajarkan. Anda nggak? Ingat nggak tuh? RAM dengan ROM. Apa bedanya RAM dengan ROM? Kalau sekarang ini namanya ada, kalau di mikrokontroller ya namanya ya. Salah. Ininya besar. Yang sementara ini yang saya ingat, kalau ROM-nya di microcontroller dan juga di smartphone kita itu namanya flash ROM. Makanya istilahnya kalau di tukang servis handphone, mau di flash nggak gitu ya, ininya ya. Atau misalkan kalau pas kawan-kawan lagi iseng atau mungkin yang memang suka update itu ya semua operasi ya, itu kan biasanya kan ada disediakan oleh si merek tertentu atau merek-merek ini. Misalkan operasinya sekarang Android 12 misalkan ya, bisa di-upgrade ke Android yang 13 misalkan atau 14 itu. Nah, itu sebenarnya kan kita nanti disuruh mendownload dulu ya. Pernah nggak itu alami itu? Download dulu kan filenya kan. Setelah itu dia akan melakukan namanya apa namanya? Flashing ya, flashing. Flashing itu apa ya istilahnya ya? Yang terjadi di flashing ini ada dua, deleting yang ini. Deleting sistem lama, kemudian writing lagi sistem yang baru. Nah, jadi kalau misalkan gagal, makanya kalau pas kita lagi upgrade Android sistem operasinya itu, kita harus diusahakan sih bisa sambil ini apa sih namanya? Dicolok seperti ini ya maksudnya ya.
Atau misalkan baterainya harus di atas 80% misalkan. Karena apa? Karena dia perlu resource dan perlu memastikan bahwa proses flashing, deleting and writing kembali file operasi yang baru itu bisa terjadi dengan baik. Jangan sampai nanti deletingnya aja berhasil, writingnya belum berhasil atau mati tengah jalan. Makanya biasanya mereka akan menyarankan bahwa kita sebaiknya menyolok ini, apa sih namanya sih bahasa ininya ya, eh, on charging gitu ya, on charging. Itu akan disarankan kalau misalkan kita lagi melakukan proses flashing. Nah, kalau melakukan proses flashingnya dari eksternal itu ada juga kadang-kadang ya, misalkan handphone kita mati total tuh. Mati total itu kan artinya kan tidak ada SIM operasinya tuh ya kadang-kadang. Maka oleh si tukang servis dia akan nyolok ke USB seperti tadi, dicolokkan ke laptopnya, kemudian ada program yang bisa melakukan flashing gitu. Atau ada juga yang misalkan gini, yang punya printer, ini kita contoh flashing tadi ya, memflash istilahnya. Kita punya printer, kemudian printer kita itu ada yang pernah pernah ngalami bagian dari yang menampung tintanya itu, tinta buangan itu penuh gitu. Jadi ada tulisannya pernah ya ada ya. Kemudian kalau saya kadang-kadang kalau dulu itu ya sudah saya coba flash sendiri tidak bisa. Udah saya serahkan ke service center. Itu bayar 250 ribu hanya untuk nge-flash. Iya nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu dia. Nah itu juga sama. Jadi saya sudah download aplikasi untuk flash itunya, flash ROM dari si printer saya, tapi tidak berhasil, gagal. Entah kenapa tidak kurang tahu. Tapi pada saat dibawa ke service center karena mereka punya punya aplikasi yang resmi ya. Kalau kita kan kadang-kadang kan nyari yang gratisan yang pokoknya yang bisa download gratis, entah itu linknya sampai 10 kali, belasan kali ininya. Yes no. Sampai pusing saya kadang-kadang. Hanya gara-gara ngeflash kok hilang. Oh ini tadi si handphone saya kedetek di sini. Nah itu ya tadi ya maksud saya untuk nge-flash itu proses flashing, flash ya. Nah yang terjadi juga di microcontroller itu sama seperti itu. Kita akan colok dia ke laptop gitu ya. Nah, nih. Nah, dia juga sebenarnya melakukan flashing itu. Tapi kalau di microcontroller ini nanti kita menyebutnya bukan flashing, tapi ada yang menyebutnya downloading, ada yang menyebutnya uploading. Kalau zaman dulu waktu saya menggunakan microcontroller AT89C51 namanya mendownloadkan program. Jadi dari laptop itu ya, anggap di atas gini ya. Itu laptop di atas kemudian dia turun ke sini. Munduh gitu ya, munduh. Tapi kalau sekarang ada juga yang terbalik. Dari sini microcontrollernya di atas. Uploading to microcontroller katanya gitu. Tapi dua-duanya sama aja tergantung mungkin mereka tidak ingin menyamakan dengan yang model yang lama gitu ya. Mereka punya atau membuat istilah baru upload. Tapi kalau dulu namanya download. Jadi anggap saja laptopnya di atas atau PC-nya di atas, itu mikrokontrolernya di bawah. Jadi diturunkan ke bawah. Downloading. Makanya dulu namanya downloader, bukan uploader. Dulu namanya gini. Namanya downloader. Microcontroller downloader gini ya. Microcontroller downloader. Nah, kalau masih penasaran deh coba aja dilihat di YouTube. Itu sudah lama-lama itu, model lama. Microcontroller downloader. Saya kebetulan cari-cari di rumah itu tidak ketemu yang dulu saya beli harganya 400 ribu tuh sampai saya apa namanya ya, maksudnya membereskan gudang segala macam itu tidak ketemu lagi. Waktu saya bersih-bersih di rumah almarhum ibu juga tidak ketemu saya itu downloader saya yang lama itu. Yang ketemu malah ijazah saya yang hilang. Iya, ijazah saya itu hilang. Ijazah SMP, SMA, SD itu hilang. Ternyata ada di rumah ibu. Jadi waktu ibu meninggal, kemudian tidak ada yang mendiami rumah tuh kan rumahnya kan dibereskan. Akhirnya saya ketemu. Padahal sudah bertahun-tahun saya tidak ketemu itu ijazah. Ada hikmahnya gitu ya. Tapi yang saya cari itu tidak ada. Ini tadi. Baik. Kita lanjut dulu ya kalau misalkan belum ada yang bertanya. Jadi kalau saya tanya pernah bongkar mesin cuci, mungkin jawabannya belum pernah ya. Kalau saya sudah berkali-kali bongkar mesin cuci. Kenapa? Karena kalau saya bawa ke tukang servis, itu mahal biasanya. Tapi sekarang kalaupun misalkan tukang servisnya ke rumah, itu seperti ibu mertua saya misalkan, itu panggil satu kali tukang servis itu 500 ribu. Kalau saya memanggil tukang servis 2 kali, sudah 1 juta gitu. Nah, sudahlah saya bongkar aja sendiri gitu, gimana sih aninya. Jadi kalau
mesin cuci yang model lama itu tidak ada microcontrollernya. Kecuali misalkan kawan-kawan pernah lihat yang mesin cuci yang kemudian ada menghidupkannya pakai tombol biasa gitu ya, tombol tit, ada bunyinya. Kemudian kalau misalkan memilih modenya menyuci cepat atau menyuci selimut, ada menyuci baju biasa, ada menyuci hijab ataupun jilbab, itu kan ada mode-modenya tuh. Nah, itu sudah namanya microcontroller yang digitalized atau yang terdigitalisasi. Artinya dia punya minimal satu microcontroller di dalamnya. Nah, itu. Jadi kalau yang model mesin cuci yang kalau kita mau menghidupkan tinggal putar washingnya itu berapa belas menit gitu ya timernya itu masih manual. Kali kalau yang sudah digital jarang yang pakai itu. Ada juga sih mesin cuci saya yang digital tapi masih pakai itu. Cuman dia selektor untuk memilih menunya masih manual. Misalkan untuk putaran mesinnya itu diputar 800 rpm maksimal gitu ya. Ada yang dikurangi jadi 500 dan yang dikurangi misalkan jadi 400 rpm. Itu dipilihnya manual. Ada selektornya. Jadi istilahnya untuk memilih atau menentukan mode untuk menyuci segala macam itu masih dilakukan semi manual, semi digital gitu ya. Jadi ada selektornya seperti ini ya. Nah ini kan kalau ini kan full manual nih. Jadi maksudnya saya ingin kecepatan menyucinya nanti 3, saya kecepatan menyucinya 2 dan seterusnya itu masih seperti ini. Tapi dia digital, ada microcontrollernya. Buktinya ada mikronya karena sudah saya bongkar. Sudah saya bongkar ada gitu. Jadi dia ada yang kebakar di dalamnya, saya coba perbaiki, ternyata tidak juga bisa ini berfungsi dengan baik. Jadi mesin cucinya sekarang nganggur. Untuk sebenarnya saya ingin membuat penelitian lagi untuk saya buatkan sistem kontrol mikrokontrol untuk mesin cuci itu, tapi waktunya yang belum ada. Nanti kalau ada yang kebetulan punya waktu dan berkeinginan untuk meneliti bagaimana mengontrol mesin cuci, yang kalau saya sih intinya ingin membuat mesin cuci yang syariah. Tahu ya mesin cuci syariah ya? Kalau sekarang kan bank syariah, sistem mengkreditan syariah. Itu yang belum ada itu adalah mesin cuci syariah. Jadi kalau saya dengan Pak Boy itu kan, Pak Boy, pengalamannya punya laundry gimana? Kata Pak Boy kalau misalkan orang-orang yang istilah bahasa kita itu apik gitu, itu kan tidak mau mencuci semua pakaian itu dicampur jadi satu. Jadi cara mencuci yang benar itu secara syariah gitu kan, yang menurut agama Islam itu dicuci dulu dengan dibilas dulu dengan air tanpa sabun, kemudian airnya dibuang, dikeringkan, baru dicuci lagi dengan menggunakan sabun. Itu mesin cuci syariah. Dan sampai hari ini, sampai detik ini saya belum menemukan mesin cuci syariah itu. Atau mesin cuci yang kemudian ada menu menyuci secara syariah itu nggak ada. Nah, saya berkeinginan, mungkin itu yang Putri nih ya, yang berhubungan banyak dengan mesin cuci itu. Itu bagaimana membuat mesin cuci yang kemudian kita bisa kontrol sendiri. Jadi pertama kali itu dia tidak langsung mengalirkan air ke sabun. Jadi air itu langsung dialirkan ke pakaiannya. Pakaiannya sambil diputar dialirkan. Mungkin beberapa menit tergantung pemilihan ini ya. Misalkan 20 menit itu untuk menyuci secara tidak menggunakan sabun dulu istilahnya seperti itu. Nah, jadi saya bertanya ke Pak Boy, ternyata seperti itu kata Pak Boy. Jadi kalau pas ada yang bertanya, Pak, nyucinya secara syariah? Iya, kata. Tapi gimana? Jadi pertama masukkan pakaiannya, kemudian dicuci tanpa sabun dulu, ya sabunnya tidak dimasukkan dulu. Jadi 2 kali nyuci itu istilahnya ya. Karena memang si mesin cuci tidak memberikan menu untuk kita mencuci secara syariah tadi. Jadi kata Pak Boy, jadi harus manual. Jadi saya di rumah pun seperti itu. Jadi 20 menit saya setting waktunya, timernya gitu ya. Itu dia nyuci, saya tidak masukkan sabunnya dulu. Kemudian baru setelah selesai 20 menit, dia akan bunyi, ting, 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 sudah selesai berarti. Mati mesin cucinya, baru saya masukkan sabun. Saya cuci lagi. Jadi 2 kali. Jadi bisa sampai 85 menit sampai 2 jam lah kurang lebih kadang-kadang mencuci sekali itu. Nah itu. Jadi kalau nanti ada yang berminat membuat mesin cuci syariah, mesin cucinya ada di rumah. Tinggal sistem kontrolnya aja yang perlu dibuat. Jadi kita mencari berkah di berbagai bidang seperti itu. Baik, tadi contoh untuk mesin cuci. Kemudian berikutnya adalah remote control. REL ya, harusnya remote controllers gitu ya. Tapi disebut di situ remote control. Kalau kawan-kawan pernah bongkar, nah sekali lagi nih, karena pengalaman membongkar itu saya banyak, maksudnya apa-apa saya bongkar gitu, apa-apa saya bongkar. Mungkin dari kecil ya, kalau saya itu dulu sukanya kalau mainan itu saya bongkar, tapi saya bisa membalikan kembali ke asalnya. Jadi tidak asal bongkar gitu, kemudian udah dibiarkan begitu saja gitu kan. Kalau kalau itu sekarang yang anak saya lakukan itu, kalau dia bongkar itu kemudian dia udahlah bongkar aja. Tapi kalau saya dulu waktu kecil
Kalau membongkar sesuatu itu saya kembalikan lagi ke seperti semula gitu ininya. Ya mungkin kalaupun misalkan ada lebihan baut atau sekrup itu kan biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan semuanya terbengkalai gitu itu tidak. Nah, kalau saya pernah bongkar itu si remote controller yang ada di misalkan gini ya. Nah, ini contohnya nih. Ini ada microcontrollernya yang kemudian bisa membaca tombol-tombol ini. Nah, kalau tidak percaya nanti remote di rumahnya dibongkar ya. Nah, biasanya harganya mahal. Remote AC itu sampai dulu saya pernah beli 125 atau 150 ribu. Hanya untuk remote AC. Kemudian kalau remote kipas angin yang biasa itu harganya 15 atau 20 ribu tuh ya. Yang fungsinya hanya ya untuk kipas angin gini. Misalkan ada kipas angin. Yang ada remote controllernya. Itu juga ada microcontrollernya kecil. Dan kita tidak bisa tahu. Kita tidak diberitahu di situ dia pakai microcontroller jenis apa. Karena dia sudah biasanya kayak kalau di yang di sini ya di kita bongkar itu kelihatan chipnya kadang-kadang dihapus ininya serinya. Kalaupun kita temu serinya kita kan tidak punya program ininya, program untuk membaca tombolnya ini, kemudian untuk mengirimkan datanya melewat infrared blaster ya istilahnya ya. Nah kalau misalkan ini kita pencet sebenarnya kan, kalau saya pencet mati nanti ya, saya pencet yang lain. Kita pencet ini kelihatan nanti di sini ada cahaya yang kemudian mungkin kalau mata kita tidak bisa melihat. Tapi kalau misalkan kita hadapkan ke smartphone atau ke handphone itu di kameranya hidup misalkan ya. Kemudian ini dipencet itu ada kedap-kedipnya. Penasaran? Coba hidupkan kamera dulu. Nah, ada yang pernah mencoba? Belum tahu ya? Coba diperhatikan. Saya pencet apa ya yang tidak mengganggu itu. Saya pencet menunya ada. Sekarang saya hadapkan di kameranya itu. Ada enggak? Ada kan? Jadi ada IR blasternya. Kalau belum percaya, silahkan dihidupkan kameranya. Siapa namanya? Coba hidupkan Adis kamera. Biar adil ya di situ ada di sini. Jadi sambil jalan ya, udah hidup kameranya. Coba Adis lihat. Saya okay. Nah, menunya mana? Kelihatan nggak? Kedap-kedipnya. Oh, ini kayaknya resolusi kameranya terlalu tinggi nih. Bentar, pinjam handphone yang lain. Punya model. Kalau punya Dedi gimana? Hari, coba hidupkan kameranya, Ari. Ini biar kawan-kawannya melihat di sebelah situ. Coba lagi. Nah kan kelihatan kan? Kalau jadi kameranya mungkin resolusinya tinggi anunya. Apa namanya? Eh, kelihatan kan? Ini kalau saya tidak pencet ini. Ini kenapa mata kita tidak bisa melihat? Karena ini frekuensinya tinggi ya, frekuensi inframerah itu. Mata kita tidak bisa melihat spektrum frekuensinya. Tapi itu yang saya gunakan biasanya kalau ingin memastikan remote itu berfungsi apa tidak. Misalkan baterainya sudah diganti baru nih, tapi ternyata pas dipencet AC-nya tidak nyala, ya karena tidak dicolok gitu kan. Tapi sudah dicolok listriknya, kemudian AC-nya berfungsi dengan baik sebenarnya, tapi tidak di remote tidak bisa. Itu kita coba aja di kamera handphone tadi. Ini kameranya si itu tadi, siapa Adis ya? Mungkin flash apa namanya refresh rate layarnya terlalu tinggi, jadi dia bisa mengantisipasi dengan apa namanya dengan kecepatan blaster si infrared LED-nya ini. Jadi kalau punya U2 ini masih kelihatan. Mungkin diturunkan oleh dia. Dia artinya 120 Hz ya refresh rate-nya. Nah, itu tadi ya, itu di remote control. Nah, sekiranya ini tidak perlu kita jelaskan terlalu banyak ya di smartwatch. Rata-rata kayaknya pakai smartwatch. Yang pakai smartwatch ya? Ada? Anggap aja ada ya, anggap aja ada ya. Nah itu kan yang kalau misalkan yang smartwatch yang paling murah itu yang paling ringan itu kan paling tidak bisa melihat atau mengontrol apa detak jantung gitu ya, detak jantung atau kemudian apa lagi detak jantung, kemudian berapa jauh kita berjalan, step counternya. Kalau misalkan yang itu ada yang juga bisa menghitung berapa lama kita sudah tidur gitu, kemudian seterusnya. Ada semakin canggih atau semakin ini biasanya semakin banyak fiturnya semakin ini. Ya, semakin mahal kata ini. Yang umum kan seperti itu, yang murah-murah itu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya dia sudah ada microcontrollernya di dalam. Termasuk yang di Yudo itu juga ada bunyi-bunyiannya kan.
ada bunyi-bunyiannya tadi ya anunya apa jam tangannya itu. Nah itu dia. Itu juga ada mikrokontrolnya sebenarnya. Kalau mau penasaran dibongkar. Saya gitu ya, kalau penasaran saya bongkar. Isinya apa? Nah, kalau ini saya kira tidak perlu disebutkan lagi anu ya, detailnya. Ada yang mainan-mainan sekarang itu kan sudah dilengkapi dengan mikrokontrol terutama itu yang kemudian yang sederhana itu yang kemudian yang remote control biasa itu, yang mobil-mobilan. Kenapa? Karena dia perlu kemudian membaca data ini ya, data kendalinya. Ada di mobilannya ya. Mobilan ini ada receivernya. Receiver untuk radio controllernya. Radio controller. Pernah nggak si Denny misalkan punya mobilan, kemudian Agus punya mobilan, tukeran remote jalan nggak? Jalan nggak? Jarang ya jalan ya. Karena apa? Karena dia punya frekuensi berbeda itu. Jadi di mikrokontrolernya sudah disetting bahwa dia akan menerima frekuensi misalkan 245 MHz misalkan gitu ya. Nah, ini punyanya Denny misalkan. Nah, punyanya Yudo misalkan nih, punya Yudo itu 245,8 MHz. Ini sudah beda. Jadi kalau Yudo menjalankan atau mengendalikan mobil remote controllernya maju, itu mobil Denny tidak akan maju. Karena apa? Karena frekuensi yang diterima oleh Denny tidak sama dengan frekuensi yang dikirimkan oleh Yudo. Jadi si mobilannya Denny hanya menerima frekuensi yang cocok di 245 Hz. Yang ini 245,8. Ya sama misalkan kita punya receiver radio itu ya, radio FM itu. Di handphone itu kan bisa dicolok headset kemudian bisa jadi FM radio kan. Itu kan masing-masing sudah punya frekuensi tersendiri. Misalkan untuk apa namanya? SMK Telkom punya frekuensi sekian gitu ya, misalkan 88,5. Nanti Masjid Al Mukarramah Martapura itu punya frekuensi 105, sekian misalkan. Itu kan tidak mungkin di handphonenya atau di radionya dia ini 88,5 ternyata yang diterima adalah frekuensinya masjid misalkan, nggak bisa. Jadi dia tidak akan nyasar ke segitu. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali dia ada kebocoran frekuensi. Jadi si Denny misalkan nih ya, remote controlnya itu bisa antara 245 sampai misalkan 246. Ini dia ada bocor sekian ini sekian, anggaplah 1 MHz itu ya. 1 MHz itu di frekuensi untuk kendali itu masalah. Jadi kalau misalkan kalau kawan saya itu ya bekerja di Kominfo, dia kan bagian untuk yang ngecek frekuensi, misalkan ini TV A itu frekuensinya harus sekian sampai sekian. Kalau bocor itu akan ditegur, disuruh tuning ulang gitu ini. Termasuk juga radio. Misalkan radio itu dia kalau kita setting di 85,5 MHz, maka dia mungkin hanya boleh sekian kilohertz saja ininya. Apa namanya? Bocornya gitu. Tidak boleh lebih dari sekian, ada toleransinya itu. Karena apa? Kalau misalkan dia nanti bocornya sekian megahertz, maka akan mengganggu dari itu tadi. Kalau itu di sistem kontrol mobil-mobilan tadi ya, mainan itu akan mengganggu punya orang lain gitu. Jadi Yudo menjalankan maju, yang punya Denny yang maju. Padahal Denny ingin mundur misalkan mobilannya. Nah, kalau radio itu harusnya tadi yang diterima adalah punyanya Telkom, tapi ternyata punyanya radio masjid itu juga bocor keterima oleh Denny gitu di frekuensinya dia. Jadi nanti ada tumpang tindih siaran itu suaranya, kok ada suaranya dari masjid ini dimasuk di punya SMK Telkom gitu. Itu kalau misalkan kawan-kawan pernah amati dulu ya, sekarang kan kita jarang dengar radio ya. Kalau dulu itu sering terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang di siaran radio tertentu ada suara dari siaran radio yang lain. Itu karena bocor frekuensi tadi. Nah itu tadi kalau dari game dan toys ya. Games dan mainan ya. Ada yang punya contoh ini? Dulu ada namanya atau iPod tidak? iPod atau MP3 player zaman dulu. MP3 player atau habis itu setelah MP3 player ada, habis itu masuk ke MP4 player lagi. Mungkin jarang ya sudah ya terdengar ya sekarang ya.
Itu zaman-zaman tahun berapa ya tuh ya? Mungkin tahun 2005 atau 2008 itu. Saya tidak ingat persis. Nah itu dia si perangkat-perangkat audio player ataupun video player itu dia rata-rata sudah ada microcontroller untuk kemudian bisa mengolah audio dan videonya. Kalau tadi Pak Romi sempat dia sebelum ini ya sempat bertanya gimana kalau kita memanfaatkan handphone yang lama di kondisi sekarang misalkan. Saya bilang mestinya bisa, tapi memang kita kan tidak bisa serta-merta ngoprek aplikasinya punya orang gitu kan. Kan kita tidak bisa karena dia tidak sifatnya open source itu ya. Misalkan si Yudo punya Android yang lama itu. Cuma ada aplikasi yang di dalamnya. Bisa nggak kita kotak-atik Androidnya untuk kita bisa apa namanya ya program lagi gitu kan sulit ya. Mungkin bisa tapi sulit. Sulit. Dan mungkin tidak cukup waktunya untuk kita ngotak-atik itu ya. Jadi orang-orang sekarang udahlah daripada kita bingung mengutak-atik barang lama, kita pakai yang sekarang aja gitu di dimanfaatkan. Jadi kalau saya di rumah itu juga banyak bangkai-bangkai handphone-handphone yang lama-lama itu. Android yang versi lama juga saya masih punya yang versi apa 3 atau 4 gitu. Ada dua di satunya habis dilempar anak saya habis itu kita belikan lagi. Nah itulah ya. Sampai sekarang tidak ini. Kalau kalau itu dijalankan sekarang itu aplikasinya mungkin banyak yang tidak support. Jadi kalau misalkan dia mau install apa itu anggap saja YouTube Kit gitu ya mau diinstal nggak bisa jalan. Kenapa? Karena dia sudah tidak support lagi ini nih Android sistem operasinya. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai ini tadi terkait dengan barang-barang yang terkait apa yang dipakai secara umum oleh orang-orang gitu ya. Makanya di sini konsumer. Kan ada istilah konsumerisme ya. Konsumerisme itu kan kalau apa saja barang yang baru kemudian dibeli. Judo itu lihat smartphone baru beli. Nanti ada lagi smartwatch yang baru beli. Apa yang baru beli? Ada iPhone 17 beli juga ya. Iya, Mahmud ya. Belum keluar sudah dibeli ini ya. iPhone 17. Nah, baik. Ini kemudian aplikasi di lain ya. Coba saya lihatkan saja. Lihat coba. Ada yang pernah bongkar switch-nya jaringan dan pernah nggak lihat di ruangan saya itu yang di atas meja ada switch yang kemudian sisa PCB-nya aja. Kalau ke ruangan saya di Banjarmasin itu kan ada tuh di atas meja. Nggak lihat nggak? Perhatikan nggak? Nanti kalau lihat, ini ya perhatikan ya di situ ya. Itu oleh Pak Wahyudi yang di lab itu sudah dibongkar. Jadi sisa PCB di dalamnya aja, sisa ya kurang lebih gini ya. Yang PCB yang warna ininya aja, tidak ada boxnya lagi. Itu switch ataupun apa namanya hub istilahnya ya. Nah itu kan sebenarnya dia gunanya hub itu. Ada yang tahu gunanya hub atau switch? Apa bedanya hub dengan switch? Yang belajar jaringan. Belajar jaringannya baru ya semester ini ya? Oh baru pantesan. Nanti ditanyakan ya, apa bedanya hub dengan switch itu? Atau mungkin bahkan Pak Boy ataupun Pak Ruslan yang nanya. Yang ngajar siapa? Pak Ruslan. Nah, nanti Pak Ruslan mungkin nanya, apa bedanya hub dengan switch itu? Nah, jadi intinya kalau hub atau switch itu kan dia akan mencoba misalkan gini, misalkan kita punya apa ya jaringan dari sini ya, dari kantor ruangan ini ke ruangan sebelah gitu. Kemudian dari ruangan sebelah itu nanti ke ruangan sebelahnya lagi gitu ya. Dari ruangan sebelahnya lagi ke bawah misalkan. Itu kan menghubungkan 4 ruangan sekaligus. Dan sumber internetnya yang satu. Sumber internetnya satu. Satu misalkan dari IndiHome gitu ya. Enggak kita sebut gitu ya IndiHome. Nah, kalau misalkan saya ingin gunakan internet yang ada di labnya Pak Ruslan gitu ya. Berarti kan saya akan connect dari ruangan ini ke IndiHome-nya di Pak Ruslan. Nanti orang yang di sebelah sini juga ingin connect ke ruangannya Pak Ruslan. Yang sebelahnya lagi ingin connect ke Pak Ruslan. Yang bawah juga ingin connect. Nah kalau secara ini ya dia harus dijadwalkan gitu. Harus dijadwalkan atau harus di switch atau harus diganti-gantikan gitu. Jadi tidak bisa sekaligus karena jalurnya hanya satu. Jalurnya satu jalur internet itu. Jadi kapan ruangan ini, kapan ruangan sebelah, kapan ruangan sebelahnya lagi, kapan ruangan di bawah, kapan ruangan di Pak Ruslan sendiri yang perlu dan connect ke internet. Nah itu harus dijalankan secara bergantian atau bahasa isinya ada scheduling gitu ya, scheduling penjadwalan. Yang mana dulu? Nanti ada juga nanti apa namanya ruang tertentu minta prioritas, misalkan di ruang bawah itu ada ruang ketua Bu Yulia misalkan. Ruang Bu Yulia minta prioritas bahwa dia jalurnya sekian. Jadi dari sekian kali penjadwalan misalkan ada 10 kali penjadwalan gitu bukan. Jadi 5 kali penjadwalan gitu ya, 5 kali penjadwalan. Karena kan ruang 1 2 3 4 5 itu masuk ke ruang Pak Ruslan. Itu 3 kali penjadwalan diminta oleh ruang Bu Yulia. Jadi penjadwalan 1, 2, 3 ruangan Bu Yulia. Kemudian 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu dibagi-bagi ke 4 ruangan yang lain gitu.
Nah, itu yang dilakukan oleh switch ataupun hub tadi. Nanti belajar itu ya, tapi saya tidak ajarkan di sini. Nanti melangkahi pelajarannya Pak Ruslan nanti ya. Baik, itu contoh yang nomor yang bawah itu yang networking ATM atau credit card gigabit Ethernet. Nah, itu. Jadi yang terjadi di situ. Termasuk juga kalau misalkan kita punya LAN ini ya, LAN card. Ini saya tidak punya LAN di komputer, jadi saya menggunakan LAN eksternal di sini. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin connect ke jaringan komputer menggunakan LAN kabel atau LAN konektor, saya harus pakai itu. Dan dia dikonversi. Nah ini contohnya bagus nih. Tahu kan bedanya ya antara konektor LAN ini dengan USB? Beda kan? Kan USB kan kayak gini nih. Colokan ini USB Type C misalkan. Dia beda. Bagaimana dia nanti bisa mengonversi dari USB Type C ke LAN atau sebaliknya, dari LAN dia menerima data kan ya dari internet kemudian masuk ke sini. Nah, artinya kalau ini dibongkar ada mikrokontrolernya di dalamnya. Tapi saya tidak berani bongkar, malas saya bongkar. Nanti rusak gitu. Ada saya punya lagi satu. Kapan-kapan kalau kita bongkar sama-sama ya, kita perlihatkan itu. Gimana apa isinya. Nah, jadi kalau tadi di situ ada USB Type C itu multiport ya istilahnya ya. Itu kan dari USB Type C ke LAN ada, ke SD card ada, ke micro SD ada, ke Type C lagi ada, ke USB Type A-nya juga ada. Jadi dia multiport di situ anunya istilahnya. Nah, itu dia ada microcontroller yang tadi sekali lagi. Karena jalur USB-nya itu kan hanya satu tuh. USB Type C yang ke laptopnya kan hanya satu. Kapan dia ke Ethernet, kapan dia ke card reader, kapan ke USB yang lain itu, kapan ke receiver mic saya ini, itu kan harus dia switch tuh. Karena jalurnya satu. Tapi karena dia punya kecepatan yang tinggi, seolah-olah kalau switchingnya itu atau penjadwalannya itu kan tidak terlihat atau tidak teridentifikasi oleh kita. Seolah-olah dia jalannya kayak paralel gitu aja, padahal enggak. Scheduling itu kan dia sebenarnya jalannya secara serial, bergantian kurang lebih seperti itu ya. Sama seperti misalkan kalau kuliah itu kan ya kecuali memang kelasnya banyak gitu ya, bisa paralel. Di kelas ini ada mikrokontroler, kelas sebelah ada logika informatika, di sebelah situ ada mata kuliah yang lain itu kan paralel. Tapi kalau kelasnya hanya satu, kemudian dipakai oleh 3 mata kuliah harus bergantian kan, ada jam pertama tadi sebelum kita, ada jam kita jam kedua misalkan, kemudian nanti ada jam ketiga lagi di jam 11 seperti itu. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa? 10.09. Kita sampai jam 11 kan? Nah, itu ya. Tinggal gini. Oke. Nah, itu contohnya ya. Terus kalau smartphone tidak perlu saya jelaskan. Mungkin yang agak apa namanya? Asing itu answering mesin ya. Pernah tahu nggak mesin menjawab? Tapi kalau di handphone kita sebenarnya juga bisa disetting sebagai answering mesin. Jadi kalau misalkan kita tidak ngangkat telepon itu ada yang berbicara di situ. Eh, kalau misalkan di layanan operator tertentu itu kan ada menyediakan untuk kemudian bisa merekam ada voice apa ya, voice recordingnya. Jadi kalau misalkan Denny itu berada di luar area dari cellular phone-nya atau cellular sistemnya, dia akan memberikan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar jaringan. Silahkan tinggalkan pesan setelah bunyi bip berikut ini atau tekan bintang untuk kemudian meninggalkan pesan seperti itu. Itu namanya answering machine. Nah kalau yang dulu-dulu ya, itu ada answering machine yang khusus dipasang di depan telepon. Jadi misalkan gini, ada nggak pernah lihat? Ada kan? Nah, jadi misalkan, hah? Nah, ada yang musiknya juga. Jadi sebelum ini dia, misalkan ini jalur telepon ya. Ini answering mesinnya tadi, AM-nya lah. Ini baru pesawat teleponnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak ngangkat, answering mesin yang ngangkat. Ada bisa disetting misalkan sekian sekian ringer tidak berbunyi, tidak diangkat, maka dia akan masuk ke sebenarnya diangkat tapi oleh mesin penjawab teleponnya seperti itu. Nanti dia minta silahkan tekan 1 untuk meninggalkan pesan. Kemudian kalau sudah nanti si ngomong misalkan Mahmudi nelpon Denny, Denny tidak ngangkat, Denny-nya lagi misalkan lagi keluar gitu ya. Tekan 1 nanti Mahmudi dan tekan jemput aku ya habis ini misalkan gitu ya. Kalau dulu kan gitu model-modelnya.
Tapi biasanya hanya orang-orang yang kemudian tertentu aja yang punya answering mesin itu ya di rumah ya. Kalau kita yang biasa dulu tuh tidak, karena harganya cukup mahal untuk kemudian dipasang di rumah-rumah biasa. Jadi kalau rumah biasa tidak tidak atau jarang menggunakan answering mesin. Biasanya kantor ataupun kampus gitu ya punya. Mohon maaf ya karena kepanasan ini sudah mulai kepanasan. Coba lihat ini guidance system. Apa bedanya ini dengan bawah? Guidance system dengan GPS. Kalau yang terjadi di kita sekarang, misalkan Denny mau ke rumahnya Agus, misalkan gitu ya. Agus hanya memberi apa namanya Sherlock gitu ya. Kemudian Denny masuk ke Google Map. Kemudian Denny masuk ke mode apa istilahnya? Start ya, start navigation ya, navigation. Itu yang terjadi apa? Dua-duanya, dua-duanya. Jadi kalau misalkan Denny ke rumah Agus dari hasil Sherlock tadi itu dua-duanya itu yang terjadi. Jadi di smartphone itu tidak hanya menunjukkan apa namanya posisinya si Agus di rumahnya di mana, misalkan rumahnya di Oktabat Utara misalkan ya. Tapi dia juga menunjukkan posisi Denny itu di mana, kemudian Denny harus Denny pejamkan mata saja, belok kiri 100 meter lagi belok kiri gitu ya. Gitu kan dia kan? Nah, itu artinya si guidance system itu sudah di apa istilahnya diintegrasikan dengan GPS sistemnya. Karena GPS itu kan sebenarnya kan eh, yang saya ingat gitu ya. Itu ada 3 titik yang kemudian dijadikan satu untuk melihat posisi apa ya, bukan seakurat kalau misalkan titiknya banyak atau GPS satelitnya banyak, maka itu kemudian bisa menambah akurasi dari posisi kita di terhadap satelit itu. Jadi kalau misalkan biasanya dia minimal 3 atau 4 satelit gitu ya. Makanya kalau misalkan kita ngidupkan GPS, kemudian kita lihat posisi kita di Google Map, dia kan tidak langsung otomatis klik ketemu gitu kan. Nunggu dulu beberapa detik gitu atau beberapa menit bahkan. Kalau handphone yang lama itu kan beberapa menit. Karena dia sistem penerimaan dari berbagai GPS-nya itu memerlukan waktu untuk bisa apa istilahnya terverifikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini ya, kadang-kadang dia tidak hanya menggunakan GPS satelit tapi juga menggunakan BTS. Tahu BTS? Tahu BTS? BTS. BTS itu kalau ada apa sih namanya ya? Tiang atau tiang gitu. Tiang tiang seluler gitu ya. Itu kan ada yang kayak kayak wajan-wajan gitu di situ atau ada gendang-gendang. Nah, itu adalah antena-antenanya. Itu namanya BTS. BTS itu singkatan dari apa singkatan BTS? Apa Basic Transmission System ya kalau tidak salah ya? Atau Base Transmission System. Base mungkin ya. Ya anggaplah itu ya. Kalau salah nanti dikoreksi aja. Nah, kalau di GPS sistem sekarang dia juga menggunakan GPS model BTS scanning atau dia melihat posisi di handphone kita itu terhadap BTS A, B, C gitu posisinya di mana. Jadi lebih dekat ke BTS mana, kemudian dia akan memetakan posisinya itu di local map yang ada sekarang. Jadi seperti itu. Jadi tidak mengandalkan kadang-kadang tidak serta-merta mengandalkan satelit gitu ya. Karena kalau satelit biasanya waktunya lebih lama daripada menggunakan BTS. Kalau BTS kan dia otomatis kan selama dia tercover di wilayah tertentu itu eh, kemudian si BTS itu kan sudah ada posisinya di apa namanya? Anggap saja di kan BTS si GPS itu kan ada posisinya bujur timur, bujur 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 dan apa namanya? Kalau lintang ya, bujur dan lintang. Nah, kalau si BTS tertentu ya, anggaplah BTS A gitu. Dia kan sudah ada nih posisi ininya nih. Misalkan ini di 01 sekian berapa ini 023 berapa itu ada ininya. Lintang di bujurnya sudah ada. Nah, dia hanya melihat posisi itu. Kemudian kalau di BTS yang B itu posisi teleponnya si Denny itu berada di posisi mana. Dia kemudian satukan 3 atau beberapa BTS itu untuk kemudian melihat posisinya di map. Tahu ya sekarang ya di dua yang itu guidance itu seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan guidance itu seperti apa.
Nah kalau bentar, belum ke sini. Kalau di GPS yang dijual di pasaran itu kan ada yang kemudian dia sudah ditanamkan peta tertentu ya. Pernah lihat nggak? Ada yang punya mobil kemudian ada GPS-nya di head unitnya itu. Ada yang pernah lihat? Pernah ya, ada ya. Itu kan kadang-kadang dia disetting dan dijual oleh penjualnya sudah misalkan dimasukkan peta Indonesia gitu. Jadi peta Indonesia itu peta-peta yang kemudian sudah melalui survei dia punya misalkan peta Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu nanti ada Banjarmasin dan ada 13 kabupaten. Nanti kalau misalkan dia ke Jakarta itu kan ada sekian banyak kecamatan dan lain-lain itu ada di situ semua. Nah, itu dia petanya pakai peta offline. Kalau kita di handphone itu kan petanya kan online kan. Jadi kalau tidak ada jaringan selulernya kadang-kadang kita tidak bisa tahu posisi kita ada di mana. Tapi kalau yang di mobil itu dia pakai posisi apa peta peta offline. Jadi dia GPS-nya dibantu oleh peta offline itu sehingga posisinya lebih akurat biasanya kalau misalkan apa namanya dipakai untuk navigasi itu. Nah, jadi perangkat GPS yang ada di mobil ataupun yang guidance system ada di mobil itu biasanya dia sudah dilengkapi dengan tadi microcontroller. Kita konteksnya microcontroller ya. Microcontroller di berbagai bidang tadi. Nah, kalau yang sekarang lagi rame perang di Gaza, nah itu ada target recognition system. Anda nggak yang sempat lihat di YouTube kemudian Rusia itu ya, Rusia kan lagi perang juga dengan apa? Ukraina ya. Rusia itu membuat membuat apa istilahnya ya, gambar palsu. Jadi kalau misalkan dilihat dari udara, itu seolah-olah ada pesawat yang sedang parkir di lapangan atau di pangkalan militernya gitu. Ada gambar tank, ada gambar pesawat, ada gambar dan lain-lain di situ ya di lapangan itu. Tapi pada saat dibom itu tidak ada ininya, tidak ada pesawatnya. Karena apa? Karena dia membuat gambar atau digambari. Misalkan di Bandara Samsudin Nur dia gambari gambar pesawat Lion, misalnya ada gambar pesawat apa namanya Wings Air dan lain-lain di situ. Jadi kalau lihat dari atas, dari udara, dari helikopter itu seolah-olah ada pesawatnya. Nah, itu yang kemudian oleh pesawat musuhnya, mungkin Ukraina dan lain itu dikecoh ya dengan model target recognition system. Jadi kalau misalkan dilihat dari apa namanya ya, dari udara tadi, bahwa itu ada pesawat, kemudian kan si target recognition systemnya itu mendeteksi bahwa di situ ada pesawat, kemudian kita akan ngebom di titik itu. Nah, jadi kalau yang sekarang itu yang terjadi, target recognition system itu dia hanya mengandalkan citra ya, atau mengandalkan gambar. Jadi tidak bisa melihat secara atau memastikan secara pasti bahwa itu objek berupa gambar saja atau objek berupa objek beneran tidak berupa gambar gitu. Nah itu. Jadi kalau yang target recognition system itu kan kalau yang sederhana sih biasanya kalau yang untuk apa mainan-mainan gitu ya. Misalkan ada lasernya, laser guidance-nya itu. Nah, itu kan target recognition sistemnya juga, tapi hanya berupa laser itu aja. Jadi si penembaknya itu hanya menuju ke lasernya. Kalau yang tadi saya ceritakan yang di pesawat tempur itu ya, itu sudah melihat secara citra ya, citra satelit. Jadi kalau dia melihat itu ada pesawat, oh, itu berarti disimpulkan sebagai pesawat. Itu dia melihat sebagai tank disimpulkan sebagai tank. Atau itu dia melihat sebagai apa namanya truk misalkan, itu disimpulkan sebagai truk. Tapi tadi si lagi-lagi si Rusia itu dia berhasil mengecoh target recognition system yang musuhnya bahwa yang harusnya itu adalah hanya gambar biasa dianggap oleh target recognition systemnya sebagai pesawat beneran seperti itu. Bisa ditangkap ya ininya ya maksudnya. Coba nanti dilihat di berita itu. Saya suka mengamati, bukan mengamati ya, bukan mengamati sih maksudnya, melihat sisi-sisi teknologinya dari apa yang ada di berita-berita itu. Jadi berita-berita itu kan kalau kita lihat dari sisi perangnya, ya udah sih ceritanya berita perang gitu kan. Tapi kalau lihat dari sistem teknologinya, ya udah kita lihat seperti apa yang dan kita coba hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang. Ada yang bisa jelaskan dari salah satu ataupun beberapa di antaranya? Kalau robotika saya kira jelas ya, tidak perlu dijelaskan ya. Kawan-kawan paham dari situ. Ada yang tahu si lampu lalu lintas kita itu ada box yang kadang-kadang dibongkar oleh teknisinya kalau pas dia kacau gitu ya sistem ininya, atau misalkan ada pengalihan arus lalu lintas kemudian ada teknisi datang ke situ kemudian mengubah programnya yang harusnya misalkan belok kiri boleh langsung itu disetting belok kiri harus mengikuti isyarat gitu.
Tapi itu tidak masalah sebenarnya ya. Di Banjarmasin itu banyak juga yang harus mengikuti syarat, banyak aja yang ini, yang belok kiri langsung. Saya kira itu tidak perlu disetting ulang. Baik itu contoh yang salah gitu ya. Contoh yang benar itu misalkan gini. Ada yang harusnya tidak boleh boleh belok kanan, tapi kemudian tidak boleh belok kanan. Nah, jadi tapi itu juga ini ya. Iya, tetap itu tetap harus diubah. Ini gini. Contohnya aduh, sudah kebanyakan tulisan. Gimana ya? Sini aja ya. Di Banjarmasin itu ada perempatan di Polda. Nah, di Polda itu ya. Nanti kalau jalan-jalan ke Banjarmasin lihat di Polda itu. Nah, ini ada lampu merah yang kemudian harusnya kan kita boleh belok kanan ini ya. Boleh belok kiri, boleh lurus. Nah, ini dia dimungkinkan itu. Tapi di jalur yang di Polda sini, ini Poldanya dari sini. Polda ya. Di jalur sini yang dari ini Masjid Raya ya. Masjid Rayanya di sini. Masjid. Ini Masjid Raya. Alhamdulillah. Jalur sini ini nanti ada yang belok ke kanan itu tidak boleh atau lagi berhenti, tapi yang lurus boleh jalan. Gimana tuh yang menjelaskannya ya? Paham nggak? Yang normalnya kan yang lurus dan belok kanan itu kan boleh sama-sama ya. Kalau yang belok kanan langsung ini boleh sedang lampu merah, yang sini juga lampu merah gitu kan. Tapi kalau sini tidak, dia punya dua lampu merah yang berbeda. Satu yang sini merah, di sini boleh jalan. Nanti kalau ada satu lagi yang sini jalan, sini juga jalan. Nah, yang tadi yang unik itu yang belok kanan itu tidak boleh jalan atau masih berhenti. Jadi di sini dia merah. Ini kan adanya merah, di sini merah, di sini hijau. Tapi ada kalanya yang sini merah, yang sini merah juga. Nah, kalau normalnya kan kalau yang lurus merah, yang kanan juga merah gitu kan, itu yang umum tuh. Tapi kalau yang sini jadi yang belok kanan merah, yang sininya hijau. Nah, kayaknya di pertigaan Haji Idak sini juga ada ya. Ya gitu ya. Apa RO Ulin ya namanya ya. Juga sama seperti itu. Jadi ya kadang ada yang belok kanan itu berhenti dan yang mau lurus dari arah sebelah barat ke timur sini juga harus berhenti. Ada juga nanti yang ke RO Ulin harus berhenti, yang lurus dari timur ke barat, yang barat ke timur, atau dari Banjarmasin ke Banjarbaru sini itu boleh jalan gitu. Nah, itu yang unik ya. Nah, pengaturan-pengaturan seperti itu kalau di lampu lalu lintas itu kan sering ada perubahan-perubahan ya kan. Misalkan ada kebijakan jalannya satu arah, nanti kebijakannya jalannya dua arah dan lain-lain. Itu kan bisa juga terjadi. Termasuk juga kalau tidak salah di Brimob situ ya. Brimob situ juga sama tuh. Kadang kan jalannya ditutup. Jadi lampu merahnya juga kadang-kadang difungsikan ganda sama seperti di RO Ulin sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pakai laptop itu kan agak ribet ya di lampu merah. Jadi akan lebih sederhana atau lebih gampang diatur dan diprogram on-site gitu ya. Atau diprogram di posisi lampu merahnya dengan menggunakan microcontroller ini. Nah, besok-besok mungkin kalau kita sudah praktikum, kita akan coba buat simulasi lampu lalu lintas yang berbagai macam model tadi itu ya. Jadi kawan-kawan mungkin kalau dulu sih saya pernah ditugasi nih oleh rektor bukan rektor sih. Waktu itu di pameran ya, waktu saya S1 itu pameran. Jadi oleh fakultas coba kamu buat sistem lampu lintas yang jadi ada maketnya berempatan gitu. Dan waktu itu saya belum kenal microcontroller kalau tidak salah ya dulu itu. Jadi saya membuatnya pakai komputer. Ada PC-nya gitu. PC itu kemudian connect lewat jalur parallel port-nya. Parallel port itu apa lagi ya? Sekarang kan kawan-kawan kenalnya kan USB aja kan. Yang parallel port itu mungkin tidak kenal dan serial port juga tidak. Namanya parallel port. Parallel port. Ada disebutnya sebagai LPT port. LPT port. LPT. Nanti ada lagi serial port ya. Tapi dulu waktu itu kami gunakan LPT port ini. Ini yang dulu digunakan. Jadi waktu itu si LPT port di laptop di komputer itu kan terbatas dia. Dia hanya cukup untuk perempatan itu saja. Kalau misalkan sudah ada perlimaan misalkan atau perenaman,
Itu tidak bisa. Karena dia terbatas jumlah pin dari parallel portnya itu. Kalau microcontroller nanti tidak bisa dibatasi seperti itu. Dia bisa kalau misalkan kita tidak cukup menggunakan microcontroller yang port digitalnya 14 ini ya, kita bisa gunakan yang sampai puluhan ini. Jadi banyak pilihannya. Kalau komputer dulu itu terbatas sekali. Nah, itu kalau si lampu merah. Yang lainnya, ada yang pernah lihat sales kemudian bawa alat kecil gitu. Kemudian kalau misalnya dia tekan, Denny beli apa namanya snack dua bal gitu ya, atau 2 box. Nanti Yudo beli snack ini. Dia pencet di situ, kemudian nanti keluar notanya. Nah ya lihat ya. Karena kan gitu kan modelnya kan. Tidak lagi, atau juga kadang-kadang dia pencet di alatnya itu kayak model smartphone gitu. Namanya tadi inventory and stock management device gitu ya. Kemudian di sakunya dia ada printer bluetoothnya gitu. Nanti keluar, saya kadang-kadang magic juga nih. Padahal pakai bluetooth gitu kan. Ada juga yang pakai kabel, tapi sekarang tidak zaman lagi pakai kabel, dia wireless saja di situ. Jadi printernya pun bisa apa rechargeable ya, bisa dicas gitu. Nah, itu inventory and management stock. Production plan, coba pikirkan apa yang kira-kira terjadi di situ. Planis itu tanaman ya maksudnya ya. Pernah tahu alat yang kemudian memisahkan gabah jadi beras gitu? Kan sekarang banyak ya, ada itu ya. Kalau yang dulu kan kita kan harus masukkan ke ini, ke penggilingan gitu kan. Nanti dia memisahkan antara apa namanya? eh apa sih istilahnya? Kulit 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 padinya itu, kulit berasnya itu ya dengan berasnya itu. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain ya. Nanti sambil dicari. Kepanjangan kalau kita jelaskan. Waktunya tinggal sedikit. Nah, ini ya, monitor jantung, ginjal dan lain-lain itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan itu. Bahkan ada yang pernah lihat tidak? Jadi ada mesin untuk menginjeksi secara otomatis kalau di rumah sakit itu. Jadi dalam suntikannya dimasukkan dalam mesin, ditaruh di mesin. Saya pernah lihat gitu ya. Dulu siapa ya? Almarhum ibu atau siapa itu yang juga ada itunya. Iya, almarhum ibu kalau tidak salah. Jadi suntikan itu tidak bisa diberikan sekaligus. Misalkan dia 10 mili gitu ya suntikannya itu. Jadi dia dimasukkan ke mesin yang kemudian menyuntikkan itu masuk ke infus, tapi bertahap. Misalkan sejam 1 mili, tret gitu. Sejam lagi 1 mili lagi sampai 10 jam. Nah itu alat-alat yang ada di rumah sakit yang sekarang itu ya, dia sudah dilengkapi dengan microcontroller ini ya, untuk kemudian bisa bekerja secara secara apa namanya, secara mandiri. Jadi sudah disetting jam sekian harus diinjeksi urgent. Kalau nunggu manusia kan kadang-kadang bisa lupa ya, atau perawat ini. Kalau perawat kan biasanya mereka pakai timer tuh, atau ada jadwalnya, ini sekian jam sekian harus diinjeksi obat ini, insulin, jam sekian harus diinjeksi misalkan ampicillin dan lain-lain. Kalau itu tidak, sudah jadi satu. Jadi waktu saya nunggu ibu saya di sini, saya amati apa yang terjadi di sini. Sekian jam itu dia krut gitu ada bunyinya. Ada krut. Jadi karena dia menekan itu ya, menekan suntikannya otomatis gitu. Nah, termasuk mungkin juga alat cuci darah itu ya sekarang itu. Jadi tidak lagi si perawatnya nunggui di situ, tidak. Kalau sudah dipasang infusnya itu ya, kiri kanan misalkan. Kemudian dia kan akan memutar darahnya itu. Dicuci, masuk keluar dari sini, kemudian masuk ke mesin cucinya itu, mesin cuci. Mesin ya. Mesin cuci ya. Mesin apa sih namanya? Benar mesin cuci ya, mesin cuci darah ya. Baru dimasukkan lagi ke itu. Nah, kalau almarhum ibu itu mesin untuk kemoterapinya. Nah, mesin kemoterapi. Jadi alat itu juga ada alat gitu ya. Kemudian memompa kayak cairan kemonya itu masuk ke sini. Oh, dipompa sekian jam nanti dia berhenti gitu. Sini. Dah. Kalau mengingat-ingat itu saya agak ngeri juga ya anunya. Nah, tapi kurang lebih itulah contohnya di medical. Baik, kita lihat dulu ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini?
Masih ada 8 menit. Coba kita lihat ya, saya sambil duduk. Jadi mikrokontroler itu biasanya dilihat dari beberapa hal ya. Kalau zaman-zaman dulu itu mikrokontroler misalkan ada mikrokontroler yang 4 bit, kemudian 8 bit dan seterusnya. Bit itu jumlah maksudnya jumlah bisa jadi prosesor di dalamnya, misalkan ini. Pernah mati tidak? Tadi apa? MediaTek-nya Yudo ya. Itu prosesor berapa bit? 64 bit atau 188 bit? Ya, bentar. Nanti diamati ya, dicari tahu ya. Supaya kalau ditanya apa namanya, orang itu detail kan. SoC-nya apa? MediaTek misalkan gitu ya. GPU-nya apa? Mali misalkan gitu ya. Kemudian itu prosesor atau SoC berapa bit? Oh, 64 bit, Pak. Nah, itu sudah 180 bit. Pernah tahu GPU untuk PC game nggak? Misalkan apa Nvidia atau AT Radeon gitu kan ada tulisannya kan? Misalkan Nvidia yang 64 bit misalkan itu, ada yang 128 bit, ada yang 256 bit. Bahkan sekarang mungkin ada yang 512 atau 1 gigabit. Bisa jadi lah, saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti lagi. Kalau dulu karena waktu saya zaman-zaman awal itu masih jualan itu ya, jualan perangkat komputer. Jadi saya tahu perkembangannya itu. Ini ada perangkat baru lagi nih. Nah, sekarang udahlah kebanyakan mengikuti itu terlalu banyak anunya. Nah, jumlah bit itu biasanya memungkinkan dia untuk kemudian berkomunikasi ke perangkat di luarnya dengan lebih cepat. Misalkan gini, kalau misalkan dari tandon air ya, tandon air itu kan misalkan diameter keluaran tandonnya itu 1 inci misalkan gitu ya. Kemudian rumahnya di siapa namanya? Yuda. Di rumahnya Yuda itu pakai 3/4 atau bahkan setengah inci yang kecil gitu ya. Itu kan air dari tandonnya kan tidak akan maksimal gitu ya. Jadi misalkan si PGA card-nya itu pakai 180 itu 28 bit. Tapi internal prosesor dari PC-nya itu hanya misalkan 64 bit. Jadi dia hanya terpakai resource-nya hanya separohnya aja. Nah, itu jadi semakin banyak itunya, semakin lebar ya, semakin banyak jumlah bitnya. Itu juga akan semakin menunjang kecepatan transfer data antara bagian satu dengan bagian yang lain. Misalkan kalau tadi tandon dengan rumahnya, keran-keran di rumahnya. Kalau keran di rumahnya setengah inci dengan keran dari tandonnya 1 inci ya tetap aja si tandon akan ngikuti si setengah inci gitu kan. Tapi kalau dibalik misalkan apa namanya perpipaan di rumahnya si Yuda itu pakai keran 1,5 inci, tapi dari tandonnya 1 inci, berarti nanti ada yang kosong di dalam pipanya itu. Jadi dia menyediakan jalur yang besar, tapi kemudian data yang lewat hanya berapa ya 3/4-nya kurang lebih ya, atau 5/4-nya. Nah itu, jadi itu nanti kemudian yang membedakan antara mikrokontroler yang satu dengan yang lainnya, jumlah bitnya. Nah nanti dicari tahu yang SoC yang ada di handphone itu dia menggunakan arsitektur berapa bit. Termasuk di sini lebar ininya ya, lebar jalur datanya juga. Ada instruction set juga di sini. Kemudian instruction set itu dia diprogram dengan model apa? Nanti ada model-modelnya ya untuk memprogram mikrokontroler itu. Tapi kita nanti juga sudah punya apa namanya standarnya juga untuk kemudian memprogram mikrokontroler yang kita praktekkan. Memorinya seperti apa ada di sini. Saya tidak jelaskan terlalu detail ya. Nah, yang saya gunakan dulu waktu awal-awal belajar mikrokontrol itu ya yang seri ataupun arsitekturnya yang 8051 ini. Dulu memang itu adalah punyanya Intel. Tapi habis itu kemudian arsitektur yang serupa itu dipakai atau digunakan oleh perusahaan namanya Atmel ini tadi. Atmel ini. Karena kalau kawan-kawan lihat dulu arsitektur ya, prosesor yang 8051 itu punyanya Intel. Tapi oleh si Atmel kemudian dibeli lisensinya untuk kemudian dia juga buat. Sehingga dia bisa jual harganya lebih murah daripada yang versi Intel. Nah itu dulu sejarahnya. Karena kalau dulu saya pernah juga mencoba mempelajari yang saya lupa namanya. Hitachi kalau tidak salah mikroprosesornya, mikrokontrolnya itu. Harganya mahal, jutaan harganya. Jadi kami dulu hanya belajar teorinya aja, tidak belajar secara praktis ininya, mikrokontrolnya. Jadi hanya belajar teorinya aja. Ya Hitachi kalau tidak salah ingat ya. Kemudian karena dulu sudah keluar si Atmel ini dari tahun 1999 ataupun 2000 dulu 99 lah kurang lebih ya.
Sebenarnya dia keluarnya lebih lebih dari sebelum 99, tapi saya kenalnya tahun 99 2000 gitu. Dan itu harganya tadi sudah saya sampaikan, waktu itu harganya sekitar 40.000. Yang 89C51 ya, di situ ada ditulis. Yang ini nih. Nah, 89C51. Kemudian di Civic Banjarbaru dulu belajarnya 89C51, 89C52, S51 dan 52. Itu ya, empat mikrokontrol dulu yang dipelajari di Civic Banjarbaru. Kemudian baru masuk ke Atmega 128 yang ini. Ini di Civic Banjarbaru tahun 2012. Saya tulis di belakangnya, Oktober 2012. Berarti sudah sekitar 12 tahunan ya kurang lebih. Baru di-upgrade di tahun 2018 ke ini. Atmega 328. Ini Atmega 128. Ini ya mikrokontrolnya yang ini yang kecil nih. Yang saya tunjuk nih. Kecil sekali. Sekuku saya mungkin ya, sekuku telunjuk. Baru masuk ke Atmega 328 nih. Tahun 2018 kalau tidak salah ingat. Tahun kemarin itu saya upgrade lagi ke 2560. Lebih kecil ya ininya ya. Coba. Ini sebenarnya kecil juga, tapi karena banyak peripheral di dalamnya ini. Karena ini sudah ada driver motor juga di dalamnya. Jadi lengkap. Jadi kalau mikrokontrolnya sendiri sebenarnya yang tidak ada apa-apanya, yang maksudnya hanya ada I/O port-nya aja yang ini. Ini microcontroller, kemudian ada I/O port-nya sini, udah. Ini untuk komunikasi ke PC. Tapi kalau yang ini juga sudah ada, dia tidak punya driver dan lain-lain, dia hanya microcontroller sistemnya dan komunikasi ke PC menggunakan jalur USB Type, bukan Type C, micro USB. Nah, jadi ini upgrade, ini sudah di Civic Banjarbaru sudah berapa kali upgrade ya? Sekali, dua, tiga. Ada 3 kali upgrade. Ini yang terbaru yang ini. Kenapa saya upgrade ke sini? Karena perangkat yang bisa diprogram nanti bisa lebih banyak daripada hanya menggunakan ini. Ini tidak bisa, ini terbatas nih kalau ini. Jadi kalau misalkan nanti kita menggunakan LED aja. Tidak bisa kita menggunakan LED plus 7 segmen misalkan. Atau kita tidak bisa menggunakan 7 segmen plus ini. Tidak bisa. Kalau pakai ini bisa nanti. Tinggal jumpernya aja yang banyak. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada kesempatannya kita praktikum. Nah, bisa jadi mulai minggu depan kita nanti coba mulai ya. Nah ini bentuknya nih. Itu tampaknya aja besar ya, padahal kecil itu. Nah, itu besar. Waktunya nanti dipelajari lagi ya, karena ini sebenarnya masih banyak yang harus dijelaskan, tapi karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita akan coba nanti bahas di lain waktu, ataupun nanti kawan-kawan bisa pelajari sendiri ya. Sebenarnya tidak harus dipelajari semuanya, yang penting kemudian kita tahu tadi secara dasar mikrokontroller seperti apa. Yang penting kalau misalkan tadi ditanya orang itu arsitekturnya apa, tahu gitu ya. Masalah nanti detailnya seperti apa kita tidak harus belajar sedetail itu. Karena kita tidak mempelajari ilmu mikrokontroller, tapi kita mempelajari mikrokontroller untuk kemudian diaplikasikan ke bidang-bidang tertentu nantinya ya. Nah, ini juga ada nih. Ini Harvard arsitektur ya dari itu. Ini juga sama. Ini beda antara Princeton dengan Harvard itu seperti apa bisa dilihat nanti dari gambar sini. Nah, jadi kalau kami dulu beli mikrokontroller itu beli nanti ada datasheet-nya ya atau manual user-nya, selain isinya ini. Nah, termasuk juga ini tadi RAM dan ROM-nya. Banyak nih sebenarnya. Waktunya untuk menjelaskan ini tidak cukup ya. Ada memorinya juga. Nanti aja ya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, panjang umur, dan kita tidak dibatasi oleh libur ini lagi ya, libur bersama lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini ada yang ini masih ada. Lihat tangannya bekas spidol. Spidol tidak. Ya.
Dan terima kasih Pak. Sama. Terus terima kasih.